warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan menyampaikan pesan dari yang Syekh Jangkung, yaitu tentang kehidupan juga. Intinya yang pertama, orang yang menuruti hawa nafsu, seluruh amalnya tiada balasan di akhirat. Sebab seluruh kebahagiaan di dunia yang sudah diterima itu tidak ada pembalasan di alam sana. Intinya seperti ini. Apa yang sudah kita perbuat di muka bumi karena menuruti hawa nafsu. Ini suatu contoh. Kadang-kadang yang banyak digunakan di dalam rumah tangga. Karena dia ingin kebahagiaan, dia menggunakan cara-cara yang beda. Itu yang banyak digunakan. Intinya, sesuatu yang tidak lillahi ta'ala, tidak apa adanya, karena ingin bahagia terus dibuat-buat, itu besok di alam sana sudah tidak ada kebahagiaan yang sudah dikehendaki dengan cara menuruti hawa nafsu. Intinya di situ. Maka di sini termasuk ilmu-ilmu yang bentuknya seperti itu semuanya dihapus. Sebab apa? Itu akan merugikan kita besok di alam akhirat. Termasuk itu juga ilmu penyesatan aslinya. Tapi kadang-kadang kita kurang kontrol, tidak tahu, ikut-ikutan demi kebahagiaan. Itu adalah menghancurkan kehidupan kita di alam akhirat nanti. Jadi seumpama masih ada yang berkait dalam bentuk itu, secepatnya dihapus. Kita harus tobat benar-benar lillahi ta'ala apa yang diberikan oleh Allah. Maka kadang-kadang kita ingin apa dan apa itu kadang-kadang dicampur dengan nafsu. Dari sana diciptakan jelek, udah dibawa jelek saja, tidak usah dibuat-buat supaya menjadi baik. Intinya, wong dari sananya pesek, mbok ndak usah ditembel-tembel. Intinya di sini itu termasuk merubah. Tapi karena dia demi ketenaran itu urusan dia. Tapi untuk ajaran sini tidak boleh. Apa adanya lillahi ta'ala. Jelek ya jelek, pesek ya pesek. Tidak usah dirubah-rubah. Intinya di situ. Itu namanya kan tidak lillahi ta'ala. Nanti di sana dirubah malah dibikin jelek lebih dari jelek. Besok di sana. Ya padahal di muka bumi hanya 70 tahun. Dah besok di sana tidak ada batasan, dibuat lebih pesek, kan kacau intinya di situ. Jadi kita harus hidup apa adanya. Disyukuri apa yang diberikan oleh Allah, tidak usah neko-neko, intinya di situ. Terus selanjutnya, sesuatu yang sudah dicapai di dunia, di akhirat sudah tiada jumpa lagi. Apa yang kamu perbuat harus lillahi ta'ala, jagalah kesucian roh dan jiwa demi Allah. Kelihatannya berkait tapi tidak sama. Kalau perbuatan kita itu lillahi ta'ala, kenikmatan di muka bumi itu tadi lillahi ta'ala, kita masih berjumpa lagi di sana, malah lebih mulia, lebih sempurna lagi. Seperti kita siang malam selalu berjamaah di sini. Besok di sana lebih megah lagi tempatnya, bukan seperti ini. Mungkin mejanya, lantainya ya lebih enak, lebih nyaman. AC-nya mungkin ya lebih dingin, makanannya lebih enak juga. Itu apa-apa yang lillahi ta'ala. Tapi kalau perjalanan ini sudah dimanipulasi, sudah dibuat-buat karena nafsu, karena ingin dihargai orang, itu kan sudah dicampur nafsu. Di sana sudah tidak berjumpa lagi, intinya seperti itu. Seperti tadi,
Pokoknya kenikmatan apa dalam bentuk apa yang sudah dimanipulasi itu sudah tercampur dengan hawa nafsu. Nah, sesuatu yang dibuat oleh hawa nafsu di sana akan kena racun perangkap iblis. Sudah tidak akan dijumpai di alam sana. Maka kita dalam bentuk makanan, bentuk kenikmatan, bentuk kebahagiaan, jangan sekali-kali menuruti hawa nafsu. Jangan dimanipulasi dengan keadaan situasi-situasi nafsu, intinya di situ. Seumpama kita urusan kenikmatan apa adanya lillahi ta'ala, urusan makan supaya nikmat sudah lillahi ta'ala apa adanya. Wong ibarate jadi kere leren aneh-aneh mangane, itu kan ora pas. Cara gampangane seperti itu. Kita apa saja itu sederhana apa adanya, jangan dibuat-buat. Kalau itu sudah dibuat-buat itu namanya sudah menuruti nafsu. Besok kita akan tersesat di sana, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Intinya di situ, dalam bentuk apapun itu. Terus selanjutnya, hidupmu jadikan bagaikan mutiara, simpan sangat rapat dan diberi tutup yang sangat kuat. Jadi kehidupan kita itu sebenarnya harus dihias bagaikan mutiara. Harus kita mengisi roh dan jiwa kita itu bagaikan mutiara di akhirat nanti. Jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang nista, yang jelek. Intinya di situ. Dan setelah kita mencapai ilmu-ilmu yang berbentuk mutiara dari Al-Quran, mutiara ilmu-ilmu yang lain, semuanya harus ditutup, jangan dipamerkan. Sebab mutiara itu kalau dipamerkan ya rusak juga, tidak jadi mutiara tapi malah akhirnya jadi rusak bentuknya. Harus bisa menutupi, tidak usah dipamerkan dalam bentuk kebaikan maupun bentuk apapun. Lah saiki wis ketemu ilmu sing apik, perilaku sing apik, segala-galanya baik, terus dipamerke, ria, hancur. Nah, di situ kuncinya. Kita jangan sampai mengarah dalam bentuk ria, sombong dan seterusnya. Itu nabrak 160 norma agama. Jadi setelah kita mencapai tingkatan yang baik, mencapai ilmu-ilmu yang baik, pengalaman-pengalaman yang baik, kita tidak boleh pamer intinya. Kalau dipamerkan malah rusak. Padahal di sini hidup kita bagaikan mutiara, harus mencari mutiara hidup yang sebaik-baiknya. Biarpun kere damai, intinya di situ. Sugih ora damai malah repot. Kemarin sering disebut-sebut jadi kere damai. Daripada susah, daripada hidup susah, lebih untung kere damai. Loh, hidup susah kan banyak sekali. Belum tentu orang kaya itu bahagia. Dia malah selalu otak dan roh jiwanya memperhitungkan materi demi ke depan bagaikan tidak pernah mati, kan rusak dia malah. Jadi kere damai, ini apa? Wes dinikmati apa adanya, enak kan? Selanjutnya, roh dan jiwamu jangan sampai jadi barang rongsokan. Punya mata, jangan melihat kejahatan. Punya telinga, jangan mendengar suara yang jorok dan kotor. Intinya di situ. Punya mulut, keluarkan tutur kata yang santun dan benar. Intinya kita itu harus bisa menjaga indera. Punya mata, ya jangan untuk melihat yang sesuatu yang nista atau yang jorok. Sebab itu nanti cahayanya akan meresap pada roh dan jiwa kita. Rusak akhirnya, karena kita yang dilihat selalu sesuatu yang jorok. Akan merusak, cahayanya akan merusak roh dan jiwa. Intinya di situ. Terus punya
telinga, kita juga harus mendengarkan sesuatu yang baik. Kalau kita mendengarkan pengkajian atau ilmu-ilmu yang baik, pengalaman-pengalaman yang baik, itu yang diharapkan. Tapi punya telinga, malah untuk mendengarkan sesuatu yang maksiat kan juga tidak boleh. Itu malah nanti mengotori roh dan jiwa. Kita punya mulut, ya harus untuk bertutur kata yang baik, jangan untuk berbuat yang lanjut. Maka ya tidak hanya di sini, di mana saja, setiap mempunyai siswa yang tutur katanya jorok, diawasi terus. Jangan sekali-kali mengeluarkan tutur kata yang jorok. Sebab apa? Itu menjadi karakter jiwa kita. Bisa untuk menilai orang itu jiwanya kotor atau bersih, itu karena tutur kata. Kalau dia selalu santun, dia nilainya akan baik, dalamnya juga akan baik, intinya di situ. Kalau tutur katanya sudah kotor, dia rohnya juga kotor, jiwanya juga kotor. Intinya sejauh itu. Selanjutnya, roh dan jiwa yang kotor, akhlaknya menjadi rusak, mulutnya selalu munafik, perbuatannya selalu mencari keuntungan diri sendiri. Ini semuanya akan rusak. Jadi orang yang akhlaknya kotor, dia itu ucapannya selalu munafik. Sebab ucapan itu adalah cahaya dari akhlak. Maka orang yang akhlaknya kotor, mulutnya juga selalu munafik. Terus perjalanan hidupnya, dia tidak mau berjuang. Hidupnya juga dia itu mencari keuntungan diri sendiri, demi hidupnya sendiri, tidak mau berbuat demi kebersamaan. Itu sudah suatu tanda-tanda roh dan jiwanya kotor. Nah, kalau menjadi orang Islam, roh dan jiwanya sudah kotor, dia akhlaknya akan rusak semuanya, perbuatannya juga rusak. Sebab apa yang bisa ditampilkan, dilihat sesuatu itu dari akhlak. Akhlaknya rusak, mulutnya jorok, perbuatannya mesti ya munafik, perjalanannya ya munafik, intinya di situ. Terus arahnya dia adalah demi keuntungan diri sendiri, tidak mau berjuang. Itu suatu ciri-ciri orang yang akhlaknya kotor. Selanjutnya yang terakhir, di bumi cari ilmu yang baik. Bagaikan mutiara memberi cahaya surga. Di akhirat bisa memberi cahaya seluruh keluarganya. Intinya di sini. Kita pada waktu di muka bumi seperti ini, kita roh dan jiwanya itu harus dibina selalu menjadi orang yang baik. Di dunia dia mencapai akhlak yang bermutiara, akhlak yang bercahaya, itu di muka bumi. Besok di alam akhirat sana, roh dan jiwanya itu bisa memberi cahaya seluruh keluarganya. Maka di dalam pemahaman bila ziarah kubur, orang-orang yang hijabnya sudah kebuka, cahaya si mayit dari kubur itu memberi cahaya sampai ke muka bumi. Itu bagi orang-orang yang sudah hijabnya dibuka oleh Allah. Maka kita bisa membedakan itu kuburan wali, itu kuburan neraka, itu kuburan munafik, musyrik dan seterusnya. Kita tahu sebabnya apa? Diberi hijab oleh Allah untuk mendeteksi sesuatu yang baik. Jadi kita intinya kalau ziarah kubur bisa membedakan itu karena cahaya akhlak, roh dan jiwa. Jadi akhlak, roh dan jiwa yang baik itu bagaikan mutiara di dunia maupun di akhirat pun menjadi mutiara akhirat. Lah, orang-orang yang di sekitar makam wali-wali Allah itu semuanya mendapat cahaya. Betapa nikmatnya. Nah, di sini keuntungan dekat dengan para wali-wali Allah
dekat dengan orang-orang suci semasa hidupnya maupun matinya, dia mendapat cahaya yang baik. Makanya dalam nyanyian niko wong soleh kumpulono. Itu benar, itu pepatah kuno tapi sangat benar. Kalau di muka bumi dia sudah bergabung dengan orang-orang suci, orang-orang yang berakhlak suci, berbudi luhur, menjadi mutiara hidup, di akhirat pun menjadi mutiara kubur, mutiara akhirat, intinya di situ. Seluruh keluarga dan yang teman-teman yang di sekitarnya, dia ikut kena cahaya kebahagiaan orang-orang si mayit yang mendapat mutiara surga, intinya di situ. Saya kira malam ini cukup sekian, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman kita semua. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.